Ya, masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, kita kembali lanjutkan ulasan bersama dengan founder dan CEO Finvestel Consulting, Bapak Fendi Susianto. Tadi pertanyaan sudah dijawab, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada si Vali dari Banten, selamat sore. Ini sepertinya sektornya cukup berbeda. Ada BMRI yang ditanyakan, sudah punya di 6.700 dan Pegas belum punya, entry-nya di berapa. Nah, untuk BMRI terlebih dahulu Pak Fendi, ini apa yang bisa Ya, disarankan untuk si Vali? ya kita melihat ya dari pertama selalu dari aspek fundamental kita melihat intrinsic value atau harga wajarnya masih relatif atraktif ya di Rp7.900. Jadi kalau sekarang di harga 6.775 atau di kisaran 6.700-an, tentu saja kalau dari aspek valuasi ini masih atraktif. Ada potensial upside hingga potensinya menuju ke level 7.900. Nah, kita lihat price to book value-nya juga relatif ya lebih rendah dari BCA. Kalau BCA kurang lebih price to book value sekitar 4,5, ini Mandiri sekitar 3,1. Meskipun 3,1 price to book level itu lebih tinggi dari rata-rata industri ya. Kita kira-kira rata industri sekitar 2 kali ya. Jadi artinya ini tergolong dari sisi relative valuation price to book value relatif lebih tinggi, tapi dari aspek valuasi masih atraktif. Jadi untuk jangka menengah panjang tentu saja akan tetap menarik. Nah, kalau dari jangka pendek dan menengah kita melihat Mandiri sebenarnya sudah mulai sedikit uptrend ya. Jadi artinya di level sekarang ini 6.700 ya, kalau kita melihat ada potensi yang cukup besar untuk menguji ke level 7.300 ya. Jadi artinya dengan kepemilikan dengan cost average katakanlah sekitar 6.700-an, saya melihat sih lebih baik di hold terlebih dahulu ya, untuk menuju ataupun berpeluang besar menuju ke level 7.200 sampai dengan 7.300 untuk Bank Mandiri, karena trennya juga dalam posisi yang sedang trending up. Oke, trennya juga up begitu ya, terlihat. Ini potensinya Ya. juga masih cukup tinggi ke level-level 7 ribuan. Jadi si Vali mungkin boleh saja di hold terlebih dahulu tadi menurut Pak Fendi. Sementara dari perbankan begitu ya, dengan tadi yang sudah dijelaskan, ada Pegas yang juga ditanyakan oleh si Vali. Entry-nya di berapa ya Pak Fendi? Belum punya ini sepertinya. Ya, ya kalau kita melihat Pegas juga cukup atraktif ya. Dengan asumsi belum memiliki posisi apapun, kita lihat valuasinya pada 1.700. Nah sekarang harga pada kisaran 1.400 sampai 1.425. Nah di level ini menurut saya bisa menjadi level entry yang cukup bagus ya, di kisaran 1.380 sampai dengan 1.425. Oke. Ya. 1.300. Dengan resisten terdekat kalau kita lihat ada di 1.530 ya. Jadi kalau kita lihat ini bisa dikonsider untuk akumulasi ya, Pegas dengan sasaran jangka pendek di kisaran 1.530 tapi kita lihat valuasi di Rp1.700. Oke, itu untuk Pegas si Vali di Banten. Semoga bisa menjadi tambahan begitu ya, agar tidak bimbang begitu untuk kemudian menentukan level entry. Sementara sudah ada penelpon yang masuk, Pak Fendi, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Rina dari Semarang, Pak. Ibu Rina, silakan Ibu Rina. Sore, Pak Fendi. Selamat sore, Ibu Rina. Pak Fendi? Iya, apa yang ingin ditanyakan Ibu Rina, silakan. Saya mau menanyakan saham WSKT, Pak. WSKT, oke. WSKT saya ada di harga 1435. Oke. Satu lagi BPTN di harga 1973, Pak. Oke, BBTN 1973. Dua itu saja ya Bu Rina ya? Iya, terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Bu Selamat Rina. sore. Selamat sore. Pak Fendi, seperti langsung kita sambut saja ini pertanyaan dari Bu Rina. WSKT sudah punya di 1435, ada yang bisa disarankan tidak? Nah, kita melihat kalau kita lihat WSKT ya, memang masih dalam tren-tren yang mengalami peningkatan ya, meskipun jangka pendeknya sedang mengalami koreksi nih dari level tertinggi 1.800-an ke level 1.400 sekarang ini. Jadi kalau kita melihat ya, justru ini menarik sekali kalau kemudian dia berhasil ditutup di level 1.500, maka kemungkinan besar ini berpeluang besar untuk mengalami apresiasi kembali WSKT ya. Jadi level pembelian lebih baik menunggu sampai ke level penembusan di atas 1.500 dan menurut saya itu sudah relatif dekat. Nah kalau kemudian Bu Rina sudah memiliki posisi, nah sebaiknya di hold terlebih dahulu ya, sampai dengan potensi itu ya, karena saya melihat bahwa target secara teknikal jangka pendek itu sampai dengan level 1.680 ya, dalam waktu jangka pendek ya, paling nggak untuk 1 sampai 2 minggu pekan ke depan ya.
Nah, tergantung Oke. pada trading plan dari Bu Rina. Gitu. Apakah ini akan untuk short term oriented, apa untuk long term oriented. Kalau kita melihat targetnya tentu saja di kisaran 1.850 secara valuasi. Jadi Oke. artinya memang ini cukup mendukung ya. Dari aspek valuasi masih atraktif, kemudian dari aspek teknis juga dalam posisi yang uptrend dan kemungkinan besar kemudian akan mengalami pembalikan arah dari potensi konsolidasi yang selama ini. Oke, dari potensi konsolidasi masih mampu untuk meningkat ke level-level lebih tinggi lagi. Bu Rina mungkin boleh bersabar untuk USKT-nya ya. Sementara untuk BBTN, Pak Fendi 1973. Ya, kita lihat PPTN, kita lihat Ya. ya dari chartnya juga masih dalam fase-fase mengalami retracement ataupun koreksi dari peak levelnya di 2170 kan ya. Saat ini di kisaran 1920. Nah, sebaiknya kalau menurut saya menunggu sampai dengan level support ya, level support kuat di 1800-an atau Baik. 1825 tepatnya. Namun kalau kalau kita melihat valuasi masih sangat atraktif ya. Pada valuasinya dengan harga wajar Rp2.400, dengan harga 1.900 Oke, tentunya masih ada potensial upside ya. Untuk masih ada. menengah panjang menurut saya ini cukup bagus. Tapi untuk jangka pendek sebaiknya menunggu sampai pengujian level support di 1.800-an. Oke. Itu di kisaran itu menurut saya adalah level yang cukup bagus untuk lakukan akumulasi kembali. Baik, level-level tadi Bu Rina boleh saja untuk dijadikan acuan begitu yang sudah punya di 1973. Tapi sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda dan juga pemirsa yang mungkin juga sudah memiliki portofolio dari emiten-emiten yang sudah kita bahas tadi. Pak Fendi, sepertinya pertanyaan tadi menjadi akhir diskusi kita hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, Oke, Pak baik, Fendi. Fajar. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akan jumpa di lain waktu, Pak Fendi. Sehat selalu. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi sumber informasi dan tentunya referensi untuk investasi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayung. Sampai jumpa.